Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudari Yesus ke tempat dia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda sedang katakanlah tinggal di sebuah daerah yang jauh dari keluarga, jauh dari tanah kelahiran, apalagi tinggal di luar negeri, berjumpa dengan sesama orang Indonesia katakanlah yang tinggal di luar negeri, rasanya kita mempunyai saudara. Karena kita berasal dari negara yang sama, sedang merantau bersama. Apalagi saudara-saudari, kalau ternyata orang yang kita jumpai di perantauan itu seiman dengan kita merasa lebih dekat lagi, kita merasa lebih nyaman, kita merasa tidak sendirian. Di situ, siapapun yang kita jumpai, apalagi dalam situasi di mana kita jauh dari mana-mana, jauh dari keluarga, kita akan menganggap mereka sebagai saudara. Kita akan menganggap mereka sebagai sahabat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian penegasan Yesus ketika orang-orang datang kepadanya dan berkata bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, mereka berusaha menemui engkau. Saudari-saudara, di balik penegasan Yesus ini ada satu, katakanlah itu bukan ajaran baru, tetapi sebuah pemahaman yang baru tentang apa arti relasi hubungan darah kekeluargaan di dalam Yesus. Yesus maju selangkah lebih jauh dengan mengedepankan pertalian baru yang melandasi persaudaraan baru. Tentu saja saudari-saudara, Yesus tidak menyangkal pertalian darah. Persaudaraan berdasarkan hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Saya yakin juga Yesus memperlakukan anggota keluarganya dengan baik. Dia tidak menyangkal mereka, tapi dia memakai kesempatan itu untuk mengajari sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih dalam kepada para murid, kepada para pendengarnya. Pertalian darah itu memang baik, tetapi perlu ditingkatkan ke tingkatan yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih dalam, jauh lebih luas, yaitu pertalian iman. Inilah saudara-saudari dasar yang baru bagi komunitas kaum beriman, yakni melangkah lebih jauh dari batasan-batasan etnis, batasan-batasan ikatan eksklusif, dan membina pola pikir dan penghayatan yang terbuka bagi semua orang, bagi semua bangsa, bagi semua golongan. Saudari-saudara, secara manusiawi,
Kita lebih senang hidup dan bergaul dengan orang-orang yang katakanlah itu memiliki banyak kesamaan dengan kita, entah suku, bahasa, ras, agama, pendidikan, profesi, status ekonomi, dan sebagainya, status sosial. Di tempat ini kita merasa nyaman karena merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Secara tidak sadar kecenderungan ini, saudara-saudari, kadang kita bawa juga ke dalam gereja. Kita bawa ke dalam komunitas umat beriman. Ada banyak kelompok persekutuan iman, kelompok-kelompok kategorial dalam gereja yang kemudian menjadi, katakanlah, membuat gereja itu menjadi kaya di dalam kelompok-kelompok paguyuban rohani. Sesuatu yang sangat baik. Dan itu membuat umat beriman punya pilihan tempat yang cocok untuk memperdalam rohaninya, memperdalam imannya. Ada macam-macam persekutuan doa karismatik, Legio Maria, kelompok KKS, ada kelompok meditasi, ada kelompok Emmaus, dan macam-macam yang lain. Ada kelompok evangelisasi pribadi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saudara-saudari. Tentu saja sekali lagi, semuanya ini baik untuk menjawab kebutuhan anggota kelompok, anggota paguyuban, anggota persekutuan. Akan tetapi akan berubah menjadi perusak kalau kemudian menjadi kelompok yang eksklusif, kelompok yang tertutup, bahkan diskriminatif. Semangat ini tidak boleh ada atas alasan apapun, saudari-saudara. Kalau itu berkaitan dengan gereja, kalau itu berkaitan dengan menggereja, beriman, tubuh Kristus, tanda kerajaan Allah di dunia ini tidak pernah eksklusif. Maka apapun alasannya, gereja dan kelompok-kelompok persekutuan umat, kelompok-kelompok kategorial dalam gereja, di dalamnya harus senantiasa menjadi kelompok yang terbuka. Kelompok yang berkehendak baik. Kelompok yang menerima semua orang yang berkehendak baik. Kelompok yang menyapa semua orang sebagai saudara. Kelompok yang tidak menghakimi orang lain sebagai kurang beriman, kurang rohani, kurang saleh, kurang kudus. Semakin dalam tingkatan iman seseorang, semakin dalam, semakin matang dia beragama, semakin semua orang dia anggap sebagai saudara. Disinilah, saudara-saudari, penegasan Yesus menjadi sangat relevan. Ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan adalah mereka yang melaksanakan kehendak Bapa. Semoga kita pun, saudara-saudari, dalam seluruh aktivitas karya-karya kita menjadi saudara dan saudari Yesus karena kita mampu menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus. Dia senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menganggap, menyebut kami sebagai saudara-saudarimu, sebagai ibu, karena kami mampu melaksanakan kehendak Bapa. Kuatkan kami, agar dalam seluruh hidup karya dan karsa kami senantiasa terbuka, menyambut semua orang sebagai saudara-saudari, semua yang berkehendak baik, semua yang Engkau ciptakan sebagai sesama bagi kami. Semoga dengan demikian nama-Mu semakin dipermuliakan sepanjang
segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.